Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam video pembelajaran mata kuliah Toksikologi Lingkungan dengan materi berjudul Material Safety Data Sheet atau yang disingkat dengan MSDS. Bahan kimia dalam unsur dan senyawa tertentu memang bukanlah barang mainan. Ada kalanya senyawa kimia dapat beracun juga bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam tingkat kebahayaannya, setiap senyawa ataupun unsur kimia ditunjukkan dalam Material Safety Data Sheet atau yang disingkat dengan MSDS. Material Safety Data Sheet merupakan dokumen yang penting untuk menunjang keselamatan kerja di laboratorium. MSDS atau yang disebut juga dengan lembar data keamanan bahan merupakan hal yang wajib dipelajari sebelum laboran berkutat dengan senyawa-senyawa kimia di laboratorium. Selanjutnya, Indonesia memiliki beberapa regulasi yang terkait dengan Material Safety Data Sheet atau lembar data keselamatan bahan. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, menyebutkan tentang kewajiban adanya MSDS atau LDKB untuk beberapa aktivitas yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun. Selain peraturan tersebut, ada juga yang kedua yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia di tempat kerja. Regulasi yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 Tahun 2009 tentang sistem harmonisasi klasifikasi dan label global pada bahan kimia. Regulasi yang keempat, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013 juga memuat beberapa panduan terkait dengan MSDS. Selanjutnya, tujuan dari MSDS atau LDKB menurut Canadian Center for Occupational Health and Safety terdiri dari 4 hal. Yang pertama, identifikasi terhadap produk dan pembuat. Yang kedua, bahaya terkait dengan bahaya fisik, meliputi kebakaran dan reaktivitas, serta bahaya kesehatan. Yang ketiga, pencegahan terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk bekerja dengan aman, mengurangi atau mencegah pajanan atau hal yang dilakukan dalam sebuah keadaan darurat. Yang keempat, respons yang sesuai untuk dilakukan dalam berbagai situasi, contohnya kecelakaan, kebakaran, dan situasi yang memerlukan pertolongan pertama. Bagian MSDS menurut Kemenaker Nomor 187 Tahun 2009 dan Permerin Nomor 23 Tahun 2013, MSDS haruslah terdapat 16 bagian. Sedangkan menurut PP Nomor 74 Tahun 2001, MSDS haruslah minimal terdapat 6 bagian. Untuk pembandingan antara Kemenaker 187 Tahun 2009 dengan Permerin Nomor 23 Tahun 2013 dan PP Nomor 74 Tahun 2001. Pada slide selanjutnya akan disebutkan beberapa bagian yang harus ada pada MSDS. Yang pertama, informasi umum tentang bahan atau Product dan Company Identification, yaitu menerangkan identitas produk serta perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Contohnya seperti pada gambar di samping.
Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu informasi komponen berbahaya. Menjelaskan komposisi bahan yang bersangkutan, konsentrasi, campuran, dan lain sebagainya. Contohnya ada pada gambar di samping, section 2, Composition and Information on Ingredients. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu hazard identification atau identifikasi bahaya. Pada bagian ini meliputi 3 sifat bahaya. Yang pertama, bahaya kesehatan. Yang kedua, bahaya kebakaran. Yang ketiga, bahaya reaktivitas. Seperti contohnya pada gambar di samping. Sifat bahaya yang pertama yaitu bahaya kesehatan, menjelaskan berbagai cara bahan kimia bisa memapar tubuh pengguna dengan beberapa cara, misalnya penyerapan melalui kulit, pernafasan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, bahaya kebakaran meliputi kategori bahan mudah terbakar, dapat dibakar, tidak dapat dibakar, atau membakar bahan lainnya. Kemudahan zat terbakar ditentukan oleh yang pertama titik nyala, yaitu suhu terendah di mana uap zat dapat dinyalakan. Yang kedua, konsentrasi mudah terbakar, yaitu daerah konsentrasi uap gas yang dapat dinyalakan. Konsentrasi uap zat terendah yang masih dapat dibakar disebut dengan LFL atau Low Flammable Limit. Dan konsentrasi tertinggi yang masih dapat dinyalakan disebut UFL atau Upper Flammable Limit. Sifat kemudahan membakar bahan lain ditentukan oleh kekuatan oksidasinya. Selanjutnya, kemudahan zat terbakar ditentukan oleh titik bakar, yaitu suhu di mana zat terbakar dengan sendirinya. Sifat bahaya yang ketiga yaitu bahaya reaktivitas, yaitu sifat bahaya akibat ketidakstabilan atau kemudahan terurai, bereaksi dengan zat lain, atau terpolimerisasi yang bersifat eksotermik sehingga eksplosif, atau reaktivitasnya terhadap gas lain menghasilkan gas beracun. Contoh gambar skala bahaya seperti pada gambar ini, di mana gambar berwarna biru menunjukkan skala bahaya kesehatan atau toksisitas, lalu gambar yang berwarna merah menunjukkan skala bahaya kebakaran, lalu gambar berwarna kuning menunjukkan skala bahaya reaktivitas, dan gambar berwarna putih menunjukkan skala bahaya khusus lainnya. Sedangkan untuk tingkat skalanya dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini, yaitu nilai 4 memiliki bahaya terhadap kesehatan, di mana bahan kimia yang dengan sangat sedikit paparan atau exposure dapat menyebabkan kematian atau sakit parah. Lalu, untuk bahaya kemudahan terbakar, meliputi bahan kimia yang akan teruapkan dengan cepat atau sempurna pada tekanan atmosfer dan temperatur kamar, atau bahan kimia yang segera terdispersi di udara dan bahan kimia tersebut akan terbakar dengan cepat. Lalu bahaya reaktivitasnya yaitu bahan kimia yang secara sendirinya memiliki kemungkinan meledak atau terdekomposisi dan menimbulkan ledakan atau bereaksi pada tekanan dan temperatur normal. Untuk skala 3, bahaya terhadap kesehatan yaitu bahan kimia yang dengan sangat sedikit paparan dapat menyebabkan kematian atau sakit parah. Lalu bahaya kemudahan terbakarnya yaitu bahan kimia berupa cairan atau padatan yang dapat menyala pada semua temperatur kamar. Lalu bahaya reaktivitasnya yaitu bahan kimia yang secara sendirinya memiliki kemungkinan meledak atau terdekomposisi dan menimbulkan ledakan atau bereaksi tetapi membutuhkan bahan inisiator
atau harus dipanaskan pada kondisi tertentu sebelum inisiasi atau bahan yang bereaksi dengan air dan menimbulkan ledakan. Skala selanjutnya yaitu skala 2 dengan bahaya terhadap kesehatan, yaitu bahan kimia yang dengan paparan cukup intens atau berkelanjutan dapat menyebabkan kemungkinan sakit parah atau penyakit menahun. Lalu bahaya kemudahan terbakarnya yaitu bahan kimia yang harus dipanaskan atau dikondisikan pada temperatur tinggi tertentu sehingga dapat menyala. Lalu bahaya reaktivitasnya yaitu bahan kimia yang segera menunjukkan perubahan kimia drastis akibat kenaikan temperatur atau tekanan atau reaksi secara cepat dengan air dan mungkin membentuk campuran bahan peledak dengan air. Selanjutnya skala 1 yaitu bahaya terhadap kesehatannya meliputi bahan kimia yang dengan terjadinya paparan dapat menyebabkan iritasi atau sakit. Lalu bahaya kemudahan terbakarnya meliputi bahan kimia yang harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum nyala dapat terjadi. Sedangkan bahaya reaktivitasnya meliputi bahan kimia yang secara sendirinya stabil tetapi dapat menjadi tidak stabil akibat kenaikan temperatur atau tekanan. Lalu skala yang terakhir yaitu 0. Bahaya terhadap kesehatan meliputi bahan kimia yang akibat paparan termasuk dalam kondisi terbakar tidak mengakibatkan sakit atau bahaya kesehatan. Sedangkan bahaya kemudahan terbakar meliputi bahan kimia yang tidak dapat terbakar. Lalu bahaya reaktivitas meliputi bahan kimia yang secara sendirian stabil kecuali pada kondisi nyala api dan bahan tidak reaktif dengan air. Bagian selanjutnya yang keempat yaitu first aid measures atau tindakan pertolongan pertama. Menjelaskan tentang langkah pertolongan pertama jika terpapar atau keracunan bahan kimia. Seperti pada gambar di samping, yaitu pertolongan pertama pada kontak di mata, di kulit, dan serius skin contact, lalu di inhalasi, dan serius inhalation. Yang selanjutnya yaitu bagian kelima tentang firefighting measures atau penanggulangan kebakaran. Di mana pada bagian ini berisi tindakan penanggulangan jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh bahan tersebut. Dan bagian keenam yaitu accidental release measures atau penanggulangan kondisi darurat tumpahan dan kebocoran. Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan jika bahan tumpah dari tempat penyimpanan. Seperti pada gambar di samping. Bagian selanjutnya yang ketujuh yaitu handling and storage atau penanganan dan penyimpanan. Pada bagian ini meliputi tata cara penyimpanan serta penanganan bahan. Selanjutnya bagian ke-8 exposure control atau personal protection atau pengendalian pemaparan atau perlindungan diri. Pada bagian ini meliputi proteksi diri atau penggunaan APD yang diperlukan jika akan menangani bahan, meliputi perlindungan pernafasan, ventilasi, sarung tangan pelindung, pelindung mata, peralatan pelindung lainnya, dan pengawasan perlindungan. Contoh pada bagian ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya bagian yang ke-9 yaitu physical and chemical properties atau spesifikasi fisika dan kimiawi. Pada bagian ini menjelaskan informasi secara fisika dan kimia, pengaruhnya terhadap kondisi sekitarnya, dan menunjukkan batas atau saat material tersebut bisa berubah bentuk, meliputi mencair, menyublim atau membeku,
serta berisi penjelasan sifat-sifat fisika dan kimia lainnya seperti titik didih, massa jenis, tekanan uap, kerapatan uap, titik beku atau titik cair, kerapatan cairan, pH, kelarutan, penampakan fisik dan bau, dan lain sebagainya. Bagian yang selanjutnya yang ke-10 yaitu stability dan reactivity, mencantumkan sifat stabilitas dan reaktivitas, berisi tentang kondisi yang harus dihindari, reaksi bahan apabila tercampur dengan bahan lain seperti air, minyak, udara, produk dekomposisi yang berbahaya, produk polimerisasi yang berbahaya, atau bahan kimia lainnya. Selain itu, pada bagian ini menjelaskan situasi dan kondisi yang harus dihindari untuk mencegah resiko reaksi bahan tersebut. Bagian yang selanjutnya, yang ke-11, yaitu toxicological information atau data toksikologi. Pada bagian ini menjelaskan sifat racun terhadap tubuh berdasarkan analisis kimiawi medis. Sifat-sifat racun yang mungkin pada tubuh berdasarkan hasil pengujian secara medis dan maupun hasil laporan yang pernah diterima. Juga mengenai keterangan sifat racun seperti efek lokal, pemaparan akut dan kronik, termasuk efek karsinogen, teratogen, reproduksi, mutagen, dan interaksi bahan dengan obat maupun alkohol. Bagian yang selanjutnya, ecological information and consideration atau informasi ekologi lingkungan, menjelaskan bahaya terhadap lingkungan, dampak lingkungan, degradasi, dan bioakumulasi, serta bagaimana menangani limbah atau buangan bahan baik berupa padat, cair, maupun gas. Termasuk juga meliputi cara penanganan bahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai material safety data sheet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.